Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kaila Fahra dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, kelas reguler 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi ID Kesehatan. Langsung saja sebagai berikut. Materi pertama yaitu kesehatan lingkungan. Lingkungannya baik, maka berpengaruh pula terhadap kehidupan manusia, baik kehidupan yang sifatnya jasadiah maupun kehidupan yang sifatnya ruqyah. Perlu diingat bahwa memang doharo fasadu fil ard, kerusakan yang ada di bumi dan kerusakan yang ada di daratan maupun lautan penyebabnya adalah manusia. Jadi faktor utamanya adalah sumber daya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jagat raya alam ini sesuai dengan fitrahnya dan untuk kemaslahatan manusia. Terjadi pencemaran, terjadi tragedi akan menyebabkan kerusakan-kerusakan penyakit fisik maupun penyakit mental, bahkan gangguan kejiwaan seseorang. Materi kedua yaitu kesehatan jiwa. Tahzibun nufus yang artinya mendidik jiwa. Pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad kita, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani, atau biasa yang disebut jiwa dan raga. Hakikat jiwa ditafsirkan dalam Al-Quran antara kalimat ruh dan kalimat nafas. Perbedaannya adalah ditinjau dari sisi peletakan maknanya dan spesifikasinya. Roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau urusan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, tetapi ketika roh itu sudah ditiupkan Allah di dalam diri manusia, disitulah ada kehidupan ketika ruh yang menyatu pada diri manusia. Itulah yang disebut nafas atau dengan bahasa kita adalah jiwa. Materi ketiga yaitu determinan kesehatan. Sehat dalam Islam tidak hanya mencangkup secara fisik, tapi juga sehat lahir batin. Tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Sehat yang sifatnya sesaat, tetapi ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah sehat juga berkaitan dengan masalah hisab kelak. Jadi, oleh karena itu, pentingnya bagi kita menjaga kesehatan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Dalam perspektif Islam, itu lebih holistik, lebih komprehensif atau menyeluruh, karena dalam Islam faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi masalah kesehatan lingkungan, gaya hidup, kebutuhan atau hanya pelayanan kesehatan, tapi dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah, karena semakin dalam keimanan seseorang, semakin tinggi ibadah seseorang itu. Ini sangat berpengaruh karena ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasadnya. Materi keempat yaitu kesehatan reproduksi. Banyaknya muncul penyakit seksualitas disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan reproduksi atau penyimpangan-penyimpangan fitrah. Islam menganjurkan supaya menjaga adab dan pergaulan dan adab sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berkaitan dengan masalah reproduksi wanita, masalah kehamilan. Jadi, kehamilan kalau dalam perspektif Islam secara fitrah, wanita itu sangat ditunggu. Ketika wanita sudah berumah tangga, salah satu impiannya adalah memiliki keturunan. Materi kelima yaitu menanggulangi wabah LGBT. Terjadi penyimpangan-penyimpangan selain dari pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan ada juga pengaruh dari diri sendiri yang disebabkan oleh besitan karena kebodohan atau syubhat. Terkadang seseorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya materi keenam yaitu pelayanan kesehatan Islam. Kalian berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau kita semakin berbuat ihsan kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada masyarakat, sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri dan ada timbal baliknya. Ketika pasien merasa direspon dengan baik, dokternya responsif, lingkungannya juga lingkungan yang kondusif. Nanti akan tertanam secara mendalam
kepada jiwa pasien atau keluarganya itu sebagai loyalitas karena manusia itu wataknya kalau dia dibaikin manusia itu akan selalu merasa berhutang jasa. Yang terakhir, materi ketujuh yaitu Islamisasi masyarakat. Sebagai seorang tenaga kesehatan atau pemikir kesehatan, satu sisi juga sebagai dai kesehatan, kita juga sedang berdakwah melalui sikapnya, melalui akhlaknya. Jadi kita harus mencerminkan diri kita sebagai orang yang berakhlak, khususnya di saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul huluk al-biru. Husnul huluk, semua kebajikan yang dilakukan oleh manusia hanya disimbolkan husnul huluk, kepribadian yang soleh dan akhlak yang mulia. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.